segitu 12 jenis. Atau yang punya SIM Diperpanjang. hilang, yang belum bayar pajak juga, itu Mm-mm. pasti kena juga sih karena kalau diperiksa, "Oh ini belum bayar pajak," langsung dialihkan ke Samsat. Jadi, tetap tertib ya di lalu lintas Tribuners. Selanjutnya kita punya berita peristiwa di Kota Ambon yang baru-baru ini terjadi pada Selasa 16 Mei 2023 lalu. Benar sekali, rekan Ajeng, kita punya berita terkait peristiwa kebakaran yang terjadi pada Jalan Pala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang sementara ini pengungsinya orang-orang yang korban dari kebakaran mengungsi di ruangan tunggu Pelabuhan Slamet Ria di Ambon. Berdasarkan data yang telah dirangkum dihimpun oleh tribunambon.com, terdapat 291 jiwa dari 103 kepala keluarga yang mengalami musibah kebakaran tersebut. Dari 209 pengungsi, terdapat 50 balita, dan tidak hanya itu, terdapat juga 110 buah rumah termasuk toko yang hangus terbakar. Dan berdasarkan pantauan Tribun Ambon, kejadian kebakaran tersebut menyebabkan satu orang warga meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka bakar. Iya, rekan Stefani, untuk dugaan sementaranya itu kebakaran bersumber ya dari mobil Daihatsu Sigra dengan nomor polisi DE 1018 AS menabrak salah satu ruko, mengakibatkan ledakan dan memicu kebakaran sehingga membakar pertokoan dan merembet ke perumahan warga yang ada di sekitar Jalan Pala tersebut. Semoga segera ya diberikan bantuan dari pemerintah Kota Ambon. Dan kemarin ketika kami beritakan juga dari lapangan, banyak sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, kebutuhan dasar terutama oleh para korban ini. Dan semoga saja pihak-pihak terkait ataupun komunitas dan juga masyarakat luas juga sudah turut membantu, dan para korban bisa berbesar hati untuk menunggu bantuan dari pemerintah sih sebenarnya. Oke, next kita punya berita terkait penyelundupan kangguru nih. Kapolsek Pelabuhan Yosudarso Ambon, Ibtu Julkisno Kaisupi menjelaskan cara penyelundupan kangguru endemik Papua yang disebutnya modus baru. Jadi Tribuners, cara menaikkan satwa liar berupa kanguru ini yang tak berizin ini dari Pelabuhan Jayapura ke kapal Dobon Solo terbilang unik karena para pelaku menggunakan sejumlah tas ransel untuk menaruh kanguru sebelum naik ke atas kapal. Kemudian mereka sudah menyiapkan sebuah kandang kecil yang bisa dibongkar pasang. Nah, kandang itu berguna ketika satwa liarnya berhasil lolos ke atas kapal. Kemudian ditaruh di dalam kandang. Kemudian untuk mengelabui petugas kapal, di atas kapal pelaku ini menyewa kamar ABK untuk menyimpan hewan tersebut. Seperti itu. Jadi dibilang modus baru dan sangat unik ya. Ini sebenarnya bukan unik sih, tapi Penyelundupan. apa ya? Kasihan kan binatang-binatang itu, hewan-hewan endemik itu yang seharusnya hidup di alamnya, tapi diselundupin dengan cara yang tidak cool sebenarnya. Iya, benar Dimasukin, sekali. bayangkan ya, seekor hewan ya, dia seperti kita juga harus napas dan napas segala macam, tapi dimasukin ke dalam tas ransel yang nantinya akan ditutup dan apa segala macam, pergerakannya juga tidak bebas, namun dimasukin ke situ. Ini menjadi perhatian ya, karena memang hewan-hewan endemik yang perlu untuk dilindungi karena terancam punah. Iya, benar sekali rekan Ajeng, dan pada saat penyelundupan itu katanya ada 20 ekor, tapi setelah penangkapan pencarian hanya ditemukan 7 ekor Dari kanguru. 20 ekor Iya, hanya benar ditemukan sekali. 7 ekor. Saya membayangkan yang lainnya tuh ada di mana gitu ya. Iya, benar Oke. sekali.
Ya, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa memang tahun depan ini menjadi tahun pesta demokrasi ya, akan ada pemilu 2024 tentunya, dan para calon-calon legislatif sudah mendaftarkan partai-partai ya, dari 18 partai yang nanti berlaga di pemilu 2024 itu sudah mendaftarkan para bacaleknya di KPU daerah masing-masing tentunya. Di Kota Ambon, Provinsi Maluku juga kemarin sempat rame ya pendaftaran para calon legislatif ini, dan saat itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Samsul Rifan Kubangun ya mengungkapkan bahwa di antara para bacalek yang didaftarkan oleh partainya ke KPU itu ada 3 mantan narapidana yang turut ikut untuk nyalek. Nah, Emang boleh. berdasarkan peraturan KPU itu memang diperbolehkan untuk mantan napi ya. Makanya ini juga timbul pro kontra sih dari publik, karena misalkan itu napi kasus korupsi misalnya, lo kok itu kasus koruptor mau nyalek lagi gitu kan. Sama aja kita memberikan kesempatan untuk para koruptor untuk leluasa mungkin melakukan praktek-praktek yang sebenarnya udah biasa dilakukan kayak gitu. Ini yang menjadi kekhawatiran publik sebenarnya. Namun dari para calon-calon ini ada salah satunya yaitu bacalek DPD RI ya dengan nama Samson Yasir Al-Katiri yang berkomitmen bahwa meskipun dia sebagai seorang anggota mantan napi, namun bertekad mencalonkan diri di DPD RI pada Pileg 2024 dengan alasan ingin membuat sesuatu yang lebih baik lagi untuk Maluku ke depannya. Kita lihat aja ya, kayaknya namanya juga pesta demokrasi. Semua orang punya hak untuk memilih dan dipilih ya, termasuk dalam peraturan KPU yang sudah disosialisasikan, yaitu mantan napi bisa mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat. Oke. Next kita punya berita pariwisata ya rekan Ajeng dari Maluku. Tentu saja ada di wisata, tepatnya berada di Desa Rutong Kota Ambon. Wisata di Desa Rutong Kota Ambon ini menjuguhkan kolam yang sangat jernih yang biasa disebut Waililinita. Di sana pengunjung biasa berendam dengan suasana eksotik yang dikelilingi oleh alam. Seperti itulah yang ditulis oleh reporter kita yang Keren-keren banget melakukan lapangan. melakukan liputan sampai ke Desa Rutong. Nah, di tempat wisata ini punya 2 kolam yang bisa berendam. Kemudian punya 1 kolam untuk air minum dan juga 1 kolam lagi untuk warga sekitar melakukan. Ini agak cuci sama bersih. dengan yang ada di Liang apa Wai ya? Wai ya? Yes, aduh keren sama banget. juga. Ya keren banget karena kayak yang paling atas ya airnya itu digunakan untuk tempat tinggalnya satwa ikan di situ ikan yang ada di situ. Ikannya lucu-lucu tahu, ada warna-warni dan segede gini. Beneran. Kemudian ada untuk permandian umum dan mengarah ke selatan lagi tuh untuk mencuci kayak gitu. Jadi ada set-setnya dan itu lebih teratur lagi sih. Dan jangan membuang sampah sembarangan. Yuk kita punya Tanjung Hugak. Hugak ini bukan penyanyi Korea Selatan ya. Ini salah satu singer yang namanya tuh mirip kayak salah satu singer, bukan mirip lagi tapi sama dengan salah satu singer yang ada di Korea Selatan sana yang lagunya na 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 na. Aduh nggak tahu deh, sorry ya. Oke, Tribuners, jika biasanya orang memancing di tepian laut ya dan darat dengan kondisi tenang, ini agak berbeda nih rasanya jika memancing di Tanjung Hugak yang berada di Hukurila, Timur Selatan Kota Ambon. Seperti yang kita tahu bahwa deburan ombak di sana itu agak keras gitu ya, juga disertai angin. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri nih untuk mereka yang punya hobi mancing. Jadi kayak
mau menantang diri ya yang biasa jago mancing itu bisa ke sana aja karena tampak juga sih batu-batu karang dan juga ombak besar yang mana kalau kita lihat dari permukaan laut itu kayak nggak mungkin ada ikan yang main di bawah sana gitu loh. Tapi tempat itu juga dari karang-karang itu juga tempat persembunyiannya Benar ikan-ikan sekali. begitu, dan itu menjadi salah satu destinasi atau lokasi yang kerap dikunjungi oleh masyarakat lokal, masyarakat sekitar untuk dijadikan spot memancing. Oke, Tribuners, kita akan menutup ulasan sepekan hari ini dengan berita terakhir, berita tentang penemuan ikan duyung, di mana seekor ikan duyung ditemukan terdampar di kawasan pantai Pasar Minggu, Paso, Kota Ambon. Ikan duyung ini saat ditemukan sudah mati atau sudah menjadi bangkai dan kemudian ditarik oleh kemudian ditarik lebih dekat ke arah pantai oleh warga sekitar. Dan Pasti tak lama- kaget juga ya Iya sih. masyarakat saat itu melihat ikan duyung karena bayangkan aja yang ada di memori kita mendapat asupan-asupan di masa kecil itu kan kayak Putri Duyung tuh yang cakep gitu, rambutnya Iya panjang, benar. badannya bagus, apalagi ya cantik pastinya. Tapi itu ikan duyung. Duyung ya. Bahasanya apa sih Mbak ikan duyung itu yang ikan beneran ikan, bukan Iya. Putri Duyung ya. Kemudian tak Dugong lama ya, nih, dugong. Yes. Dugong beda nggak sih sama Enggak, ikan yang duyung? ketangkap itu dugong tau. Dugong. Tapi kita sebutnya ikan duyung kan. Oke. Iya. Oke, Tribuners. Yes. Kemudian tak lama dievakuasi oleh pihak berwajib. Baik, seperti kayak lagi razia orang mabuk gitu ya, langsung ditangani oleh pihak berwajib. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita ya di obrolan kita, ulasan sepekan tab hari ini 25 Mei 2023. Terus update berita terbaru di portal kami di mana? Di www.tribunambon.com. Yes, ikuti juga Instagram dan juga kanal YouTube kita karena di sana kita mengupdate segala pemberitaan kita yang kita beritakan di portal tribunambon.com. Jadi Tribuners, kalau misalkan yang ada di luar daerah Kota Ambon Provinsi Maluku bisa memberikan kami informasi terkait dengan apapun yang terjadi di daerah kalian yang tidak dapat kami jangkau ya, dengan cara menghubungi, berkirim berita ke beberapa sosmed yang kami informasi punya. lebih Ya. tepatnya. Oke. Seperti footage video atau foto begitu benar ya. sekali. Nanti akan kami follow up baik di tingkat provinsi ataupun ke daerah lebih tepatnya. Baik, Tribuners, sekali lagi thank you buat kalian sudah pantengin layar monitornya dan mengikuti ulasan sepekan di tab edisi kali ini. Kita akan jumpa pekan depan. Saya Ajeng Hatalea. Dan saya Stefani Manuhutu. Kami pamit. Selamat sore, selamat melanjutkan rutinitasnya dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.